Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nawma subata wa ja'alan nahara nusyura. Wa qala aidan وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin yang insyaallah seluruhnya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita sama-sama telah menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, semoga salat subuh yang kita telah tunaikan secara berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya sebagai ladang pahala buat kita semua untuk bekal kita di yaumil qiyamah nanti insyaallah. Pada subuh hari ini kita akan coba mengupas sedikit tentang bagaimana adab tidur yang diajarkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ayat sebagai muqaddimah tadi yang kami bacakan, yang pertama itu dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 47. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha atau bekerja. Kemudian yang kedua, Al-Quran surah An-Naba ayat 9. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Jadi ada kata tidur yang kita garis bawahi di sini. Tapi bagaimanakah tidur yang berkualitas dan adab yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis? Mari kita coba sama-sama kupas. Yang pertama, kalau kita mau tidur kita berkualitas dan sesuai dengan adab Al-Quran dan Al-Hadis, sebelum kita tidur usahakan dalam keadaan berwudu. Yang mungkin sebahagian kita sebelum kita tidur
banyak yang tidak lakukan ini, terutama anak generasi kita, disebabkan karena dia menganggap bahwa nanti mau berwudu kalau mau sholat. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami juga bacakan di muqaddimah tadi, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah kalian seperti wuduk ketika Anda mau sholat. Ini alasannya sebenarnya simpel sekali, supaya pada saat kita tidur itu dalam keadaan suci dan bersih. Alangkah nikmat andaikan di situ adalah saat terakhir kita menghirup udaranya Allah. Pada saat tidur kita wafat, maka insya Allah wafat tak dalam keadaan bersih suci karena ada wudhu. Di penjelasan yang lain, berwudhu sebelum tidur itu membuat tubuh itu terhindar dari gangguan syaitan dan meningkatkan kualitas tidur. Nah, ini jadi berwudhu sebelum tidur. Saya kepingin mungkin bahasakan bahasanya dulu ini orang tua tak sebenarnya ya, karena kadang biasa itu orang tua dulu Nabi bilang, sebelum kau tidur minum susu, ya cuci kaki dan minum susu. Sebenarnya kalau bahasa orang tua ini bukan hanya sekedar cuci kaki atau gosok gigi ya, karena kalau wudu itu kan sudah semua komplit di dalamnya. Coba kalau kita berwudu, kan kalau bilang kita berkumur ya, itu kan hampir sama kalau kita bilang mau gosok gigi. Kemudian mencuci kaki di wudu kan juga ada. Jadi ini mungkin perlu dibiasakan, khususnya buat generasi muda kita, dan tentu kita sebagai orang tua harus membiasakan. Karena kapan anak-anak kita sudah tidak biasakan, khawatirnya nanti ketika mereka sudah besar karena tidak diajarkan, akhirnya mereka tidak bisa membiasakan. Dan saya yakin kalau ini dibiasakan, insya Allah akan mendarah daging sama anak-anak generasi kita. Sidang jamaah subuh yang insya Allah seluruhnya dimuliakan Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca doa dan zikir sebelum tidur. Nah ini hadis riwayat Bukhari, "Idza awaita ila firashika faqra'u ayatal kursi la yazala ma'aka minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih." Jika salah seorang dari kalian akan tidur, hendaklah ia membaca ayat kursi, karena Allah akan terus menjaganya dari setan dan tidak akan mendekatinya sampai pagi. Nah, ini kalau kita lihat, jadi membaca ayat kursi ini menurut gambaran hadis, kemudian membaca doa tidur. Ini doa tidurnya saya lihat di sini, bismika Allahumma amutu wa ahya. Meskipun di riwayat yang lain bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Coba kalau kita lihat konteksnya, saya lebih sepakat itu yang pertama, bismika Allahumma amutu wa ahya. Kenapa? Karena pada saat kita tidur itu kan seperti orang mati. Jadi dahulukan amutnya dulu. Nah, nanti ketika pada saat bangun, seperti yang saya bacakan muqaddimah tadi, alhamdulillahilladzi ahyana. Ahyana itu artinya kan hidup. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, karena sesungguhnya tidur itu adalah mati kecil. Itu ada orang Makassar bilang itu nale sambun tindro. Jadi kadang biasa kalau orang tidak ingat-ingat pada saat kita tidur, bisa jadi di situ menjadi akhir dari perjalanan hidup tak. Bahkan pernah saya dapat itu ada keluarga pada saat wafat, nanti saya tahu itu hadirin, ketika pada saat mau dimandi itu di bagian lehernya itu seperti kayak ada bekas cekikan. Nah, makanya ini perlu memang kita membaca doa hadirin supaya apa, dihindarkan itu tadi dari setan, karena kita tidak tahu pada saat kita tertidur
Di situ merupakan terakhir kita menghirup udaranya Allah. Ini di riwayat yang lain ada disampaikan oleh Rasulullah, itu zikirnya membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur. Cuma ini juga kalau orang sudah mengantuk kayaknya susah ini nak baca. Kalau orang sudah terlanjur mengantuk, biar dia sudah tahu sunnahnya ini kayaknya tidak nak baca. Apalagi kalau anak-anak, kalau dia sudah misalkan tidur di depan TV, baru disuruh masuk di kamarnya, baru kita bilang baca itu. Oh tidak ada mina baca. Paling Nabi bilang apa yang disuruhkan Abi itu yang ku baca. Padahal dia tidak baca lagi itu apa yang disuruhkan. Karena mungkin itu tadi tidak dilakukan pembiasaan. Tapi saya yakin kalau dalam kondisi normal, kalau kita ini bisa biasakan, insya Allah. Bahkan di riwayat yang lain ada, saya baca kemarin itu, kata Rasulullah SAW kepada anaknya, wahai Ananda, sebelum engkau tidur lakukan ini. Yang saya ingat kemarin itu haji dulu sebelum tidur. Kemudian khatamkan Al-Quran. Ternyata yang dimaksud khatamkan Al-Quran ini 3 surat tadi. Coba bayangkan ini kalau kita ambil secara teks saja, bilang sebelum tidur khatamkan Al-Quran, mana kita bisa khatamkan Al-Quran 30 juz itu? Padahal yang dimaksud ini tadi membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. 3 kali. Kemudian itu haji, lakukan dulu haji. Kalau saya tidak salah di situ, ketika dia membaca lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Allahu a'lam bisawab. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika pada saat tidur dianjurkan untuk berbaring di atas rusuk sebelah kanan. Jadi ini sebelah kanan tak. Jadi kalau misalkan kita sudah tidur, ya terserah mau menghadap kemana. Karena kalau kita tidur kan kita tidak tahu ini menghadap kemana maki. Ya, bisa jadi ada kita yang tidur guling-guling maki. Bahkan itu anak saya yang kedua, itu kalau tidur berada di atas. Sebentar kalau mau ini seperti tadi waktu pas mau saya bangun, ada di kaki saya tidur. Nah itu bahasa Makassarnya Pak Lusuang. Ya. Ada memang orang tidur itu Pak, dia tidak tahu ini bagaimana anunya. Biasa tidur itu di atas, ada di bawah. Bahkan ada biasa itu Pak, mohon maaf ini Bapak Ibu, yang suka mengigau. Dan ini rata-rata saya perhatikan dari 3 anak saya, 1 perempuan, yang nomor 1, nomor 2 laki-laki, dan nomor 3 ini perempuan. Ini kalau saya perhatikan tidur, 2 ini yang sering mengigau. Yang pertama dan ketiga perempuan. Bahkan biasa itu kalau dia mengigau, masuk nama aku di situ. Abi, nak lupa nak kasih uang jajan. Saya ternyata apa yang dia dapat itu hari, dia ingat ternyata itu anak sampai terbawa dalam tidurnya. Makanya tidak salah itu kalau orang tua dulu itu mengatakan jangan lalu sampai ada kejadian itu hari punya kesan sama itu anak, karena pasti akan terbawa itu dalam mimpinya. Termasuk itu yang saya bilang tadi. Jadi usahakan pada saat kita mau tidur berbaring dulu ke arah ke kanan, karena itu sunnahnya. Di sini hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, ittabih ala sikikal aiman, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Tidur dalam posisi miring ini ke kanan adalah sunnah Rasul. Selain sebagai ibadah, posisi ini juga memiliki banyak manfaat kesehatan. Karena ini juga ternyata ini membantu ini kita punya jantung dan ginjal pada saat kita menghadap ke kanan. Itu. Ini jadi sudah 3. Kemudian yang keempat, pada saat tidur tidak dalam keadaan tengkurap. Ini bahasa Jermannya moppang. Ini biasa anak-anak ini paling sering. Bahkan biasa juga saya lihat itu, saya punya bapak, kalau dia lagi nonton
Kan biasa itu orang kan nontonnya begini, dia biasa tengkurap. Saya biasa, kenapa kayak begitu? Nah bilang, kuingat waktu anak-anak. Saya bilang, Masya Allah, ini bisa jadi kita juga biasa seperti itu. Tapi kalau kita sudah tahu ini ya, jangan lagi deh ada yang seperti itu. Ini hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Innaha daj'atun yabghaduhallahu azza wa jalla. Sesungguhnya tidur tengkurap itu adalah tidur yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur tengkurap ini dilarang karena tidak baik dari segi adab Islam dan juga dari segi kesehatan karena sangat membahayakan kesehatan, terutama ini kita punya tulang ini. Itu ada orang bahasanya orang tua dulu dan bilang begini, Pak Ustadz, jangan kau suka mopang, nubunuh mamamu. Ya, saya tidak tahu itu mitos ke itu atau fakta, tetapi banyak-banyak saya perhatikan itu kalau ada orang mopang tidak lama natula orang tuanya. Iya, karena ternyata itu simbol ini kan perut di situ kan kita dikandung. Ini di sini kan. Jadi kalau ada orang mopang biasa itu baku ketemu sekali itu ucapannya orang tua dulu karena seolah-olah bilang kamu kan di sini dianunya orang tuamu. Lantas kamu kasih seperti itu. Berarti seolah-olah kamu tidak menghargai bagaimana orang tuamu dulu waktu dia kandung kamu sampai kau lahir sampai hari ini. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, menggunakan pakaian yang sopan dan bersih dan hendaknya mengibaskan tempat tidur ketika hendak tidur. Ini mohon maaf ini Bapak Ibu, jujur biasa kita kalau mau pakai tidur sembarang mau dipakai pakaian. Ini sebaiknya pakaian yang sopan juga bela. Ya, apalagi kalau misalkan kita tidur ini seperti waktu Gurunda kita di Malino. Nah, itu kan bagusnya itu kalau rapitung itu pakaian kita. Jangan maksudnya tidur kemudian sembarang saja pakaian kita pakai. Ya, terutama yang kita yang kaum Hawa, kaum perempuan itu dijaga sekali karena itulah Islam menjaga yang namanya kesucian. Nah, ini kan ada ayat dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 4, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ini artinya seolah-olah Allah ingin sampaikan bahwa biarpun kita tidur ya harus menggunakan pakaian yang bersih dan sopan. Kalau bahasa itu dibilang sitinaja, ya pantas begitu. Terus iza jaa ahadukum ila firashihi falyakhuz dakhilatan idharih falyanfud biha firashahu wal yusammillah fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dah. Jika salah seorang di antara kalian hendak tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Jadi ini sebaiknya hadirin yang dimuliakan Allah, ambil kain atau biasakan sarung kita itu dikibas gini. Ya. Biasa itu Pak, kalau orang tua dulu itu saya perhatikan yang dia gunakan itu saya lihat selimut. Ada itu selimut-selimut yang biasa anak bayi pakai. Dan itu diajarkan sampai hari ini kepada anak-anak generasinya. Jadi dia ambil baru dia kibas itu begini. Karena dia tidak sampaikan, kita tidak tahu. Nah, ini di tempat tidur siapa tahu ada di situ jin. Itu biasa kau tidur tiba-tiba kau mengigau. Kenapa? Karena sama-sama kau bobo. Nah, itu orang tua kita itu memang luar biasa. Padahal kalau kita berpikir hadirin yang dimuliakan Allah, hanya tamatan SD. Paling santer kodong dia bilang dulu itu orang tua dulu itu SR, sekolah rakyat. Tapi alhamdulillah kalau dibilang ajaran-ajaran adab luar biasa itu orang tua kita. Nah, inilah yang mungkin perlu kita ajarkan juga pada generasi kita. Jamaah subuh yang insya Allah
dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, tidak tidur terlalu malam kecuali ada keperluan. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Barzah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Dari Abu Barzah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau tidak suka tidur sebelum salat Isya dan berbicara setelahnya. Nah, ini tidak terlalu malam tanpa keperluan dapat mengurangi waktu istirahat, mengganggu bangun untuk salat subuh, bahkan berpotensi membuat tubuh lelah untuk keesokan harinya. Nah, ini juga mungkin saya sampaikan sama Pak Ustadz itu hari. Bilang jauh sebelumnya saya sampaikan, Ustadz tolong carikan dulu naib untuk Selasa ini, karena saya ingat itu hari ada acara di Takalar Gurunda. Jadi saya sampaikan sama Pak Ustadz Amir, tolong carikan dulu naib. Karena itu yang saya khawatirkan, saya pulang sudah jam 1, jam 2 belum istirahat. Akhirnya siapa tahu tidak saya maksimalkan ketika subuh. Jadi ini tidak perlu sampai terlalu larut, terutama ini anak-anak generasi kita. Supaya apa? Jangan begadang gitu. Kemudian yang selanjutnya, berniat untuk bangun sholat malam. Jadi tidur kita ini niatkan untuk bangun sholat malam. Ini Rasulullah SAW bersabda, man ata firasya wa huwa yanwi ayyakumu yusalli minal lail. Barang siapa yang tidur dengan niat bangun untuk salat malam, fagalabahun naum hatta yusbih, kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaka min rabbih azza wa jalla. Lalu ia tertidur hingga pagi, maka dicatat baginya pahala salat malam dan tidurnya adalah sedekah untuknya dari Allah. Nah, Ibnu Majah, An-Nazai. Jadi ini kalau bisa diniatkan bahwa kita tidur untuk bangun juga tengah malam, apalagi kalau ada hajat, ada cita-cita, keinginan, itu memang bagus sekali dan luar biasa. Nah, saya rasakan itu Bapak Ibu ketika pada saat kemarin waktu PPG, itu nikmat sekali. Kalau ada kesusahan baru itu dilakukan, tetapi ingat jangan jadi pembiasaan bahwa ada tompi susah tak baru salat tahajud, tapi dijadikan itu pembiasaan bahwa tahajud yang kita lakukan ini adalah bentuk kedekatan tak kepada Allah. Nah, karena memang betul-betul itu. Nah, dan ini yang terakhir hadirin. Sebelum tidur hendaklah mengunci pintu, tutup bejana, padamkan lampu. Nah, ini kan banyak orang tidur, nah kasih menyala lampunya. Saya dengar itu pernah bahasanya sepupuku, nah bilang, itu Kak, sengaja saya kasih menyala lampu karena saya tidur sendirian. Kalau saya matikan, nah tahu ki bilang kosong itu rumah. Bilang siapa? Bilang orang yang berniat jahat. Bilang sunnahnya itu Nabi dimatikan itu. Kenapa? Karena ternyata Pak, orang tidur Ibu dalam kondisi gelap itu ternyata lebih sehat dibandingkan ketika menyala lampu. Lebih sehat. Ya, kenapa? Karena ketika pada saat tidak ada cahaya masuk ke dalam tubuh kita, itu maksimal ceritanya pembakaran makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu maksimal. Jadi ini ada hadis lagi, ghattul ina'a wa ukus saqa wa aklikul bab wa atfi'u syaraja fa inna syaitana la yakhullu siqa wa la yaftahu baban wa la yakshib ida'an fa illam yajid ahadukum illa ay ya'ruda ala ina'ihi udan wa yazkuru smallahi falyaf'al. Tutuplah benyanamu
ikatlah kantung air, kuncilah pintumu dan padamkanlah lampumu. Sesungguhnya setan tidak bisa membuka kantung air, tidak bisa membuka pintu, dan tidak pula bisa membuka bejana. Jika salah seorang dari kalian tidak mendapatkan penutup, kecuali hanya dengan membentangkan sebatang ranting pohon, kemudian ia menyebut nama Allah, hendaklah ia lakukan itu. Jadi di sini kalau bahasanya di sini ranting pohon, sekarang kan ada namanya itu patongko, apakah namanya itu? Ya, anu saji ya. Ya, tutup saji. Itu kira-kira sekarang penggantinya, karena kan tidak mungkin ranting pohon dipakai untuk itu. Kalau dulu mungkin wajar karena ada namanya pelepah kurma, itu yang digunakan untuk menutup. Ya, jadi tutup saji. Jadi itu kalau ada makanan misalkan dia tidak bisa disimpan di dalam lemari, ya itu ditutup di situ. Karena ternyata itu juga bisa mendatangkan juga penyakit karena tidak steril, kan tidak ditutup dengan baik. Dan itu juga salah satunya karena ini tadi sesungguhnya setan itu yang perlu mungkin menjadi pembelajaran. Ya, saya kira hadirin yang dimuliakan Allah, itu beberapa adab dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama, lakukan bersama ketika kita ingin tidur, ini bisa menjadi amalan, sehingga yang pertama, tidur tak itu merupakan sunnah yang diajarkan Rasulullah. Yang kedua, tidur kita itu berkeadaan bermanfaat. Dan yang ketiga, insya Allah tidur kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran dari Allah, salah khilaf dari penceramah pribadi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamut thariq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.